Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Kebetulan ini masih jam 10 pagi ya. Dan ceritanya ini hari Minggu, weekend ya. Selamat menikmati weekend ya. Kebetulan hari ini saya libur, jadi nyempatin bikin video buat teman-teman semuanya. Dan hari ini mau ngapain? Pantau terus video saya sampai selesai dan bakal ada info apa dari saya, dipantengin aja ya. Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonceng. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pantengin terus selalu channel saya ya. Dan ceritanya hari ini saya mau sedikit memberitahukan ya, berbagi info tentang komen yang masuk. Komennya seperti ini. Jadi ada ada pertanyaan yang masuk nanyain soal kalau ngerawat ikan koki di kolam terpal pakai aerator apa enggak, Mbak? Pertanyaannya seperti itu ya. Pertanyaannya buat ngerawat ikan koki di kolam terpal perlu enggak dikasih aerasi, dikasih aerator? Di sini saya bakal mencoba menjawab sepanjang saya ngerawat ikan koki yang masih dibilang pemula banget, yang masih dibilang belajar banget karena baru 1 tahun ini ya. 1 tahun saya mempelajari, menggrooming, merawat ikan koki ya di kolam terpal khususnya. Jadi untuk pertanyaannya yang masuk kemarin, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Mas Bro. Dan hari ini bakal saya jawab ya, sekalian saya bikin videonya ini. Jadi kebetulan hari ini saya itu cuma mengaktifkan dua kolam ya, yang itu sama ini. Yang ini kebetulan belum saya isi ya, belum nemu ikannya apa yang mau saya masukin, jadi masih saya kosongkan. Dan di 2 terpal ini yang ujung sana nggak pakai aerator ya. Bentar, saya kasih lihat dulu. Nah, tuh, ini tanpa aerator ya, tanpa aerasi, nggak apa-apa. Tuh, aman ikannya ya, tuh. Yang penting sirkulasi airnya ini ya, tuh. Ini filternya kebetulan juga udah saya setting ulang kemarin, udah saya ubah jadi pakai yang keluarannya 3/4 in ya, tuh. Nah, ini tanpa aerator. Yang itu baru saya pasang. Ini buat contoh aja buat teman-teman juga tuh. Nah, ini baru saya pasang aerasi. Biasanya nggak saya kasih juga ini. Nggak apa-apa, ikan nggak dikasih aerasi, nggak apa-apa, aman-aman aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau rawat atau mau grooming ikan koki di kolam terpal tanpa diberi aerasi, dari saya, dari Mbak Noni, nggak apa-apa ya. Pengalaman saya nggak apa-apa. Yang penting sirkulasi airnya seperti yang saya bilang tadi ya, sirkulasi airnya ini. Nah, kucuran airnya tuh ya, kucuran airnya yang kita filter itu ngalir seperti ini ya, tuh. Jadi ada gemericik air ya. Nah, jatuhnya gemericik air seperti ini, dia memunculkan oksigen buat si ikan. Jadi ikan aman, berenang ke sana kemari nggak masalah. Tuh. Kebetulan ini belum saya kuras ya, jadi masih banyak lumutnya juga, tapi nggak apa-apa, lumut baik untuk cemilan mereka ya, buat buat asupan
pelengkap nutrisi mereka, itu bagus, nggak apa-apa. Tuh. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu, kalau mau dikasih aerasi nggak apa-apa, tanpa dikasih pun juga nggak apa-apa. Nah, ini buat sampel aja sih saya nyalain, biasanya juga nggak saya pasang ya. Nah, nih. Oh, ikannya masih berenang juga dan masih menikmati suasana dan masih menikmati makan juga. Kebetulan baru dikasih makan tadi ya. Tuh. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman, nggak usah takut kalau nggak dikasih aerasi, ikan tetap bisa berenang, bisa menikmati suasananya di kolam, dan bisa pertumbuhannya juga bisa, nggak masalah, pertumbuhannya dia masih bisa berkembang ya. Jadi dia masih bisa hidup, bisa bertahan ya tanpa dikasih aerasi. Dia dapat bantuan dari sini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak ngasih gemericik air ya, jadi nggak ada keluaran air seperti ini tanpa aerasi ya, ikan jadinya dia nggak ada asupan oksigennya, jadi ikannya cenderung kekurangan oksigen. Nah, kondisi seperti itu terjadi biasanya pas listrik padam. Nah, itu bisa menyebabkan ikan kekurangan asupan oksigen. Tuh yang saya amati seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya mau nggak mau kita harus kasih air pump portable yang dari baterai itu ya, buat teman-teman misalnya yang ngalamin kejadian seperti itu. Jadi kalau saya seperti ini punya air pump portable seperti ini tuh. Ini tinggal dipasang aja tuh. Ini tanpa colok listrik ya. Jadi pas listrik mati, kucuran airnya ini kan otomatis nggak nyala karena pompanya kan nggak ada aliran listrik. Jadi bahaya juga buat ikan karena nggak ada asupan oksigen yang ngalir atau yang yang mencukupi di kolam ini ya oksigennya. Jadi perlu tambahan oksigen itu kalau pas padam listrik. Tapi kalau pas listriknya nyala seperti ini di kolam terpal tanpa aerasi nggak masalah, yang penting kucuran airnya ini dia jalan. Jadi buat teman-teman, buat Mas Bro yang udah memberi pertanyaan ke saya, terima kasih ya. Ini udah saya jawab. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, tanpa aerasi aman. Tuh. Nah, ini si Ryukin baby. Nah tuh, nah ini tuh. Nah kucurannya dari sini dia tuh. Nah, nggak apa-apa dia tanpa aerasi, nggak apa-apa. Yang penting kucuran air ini nyala terus ya. Tuh. Nah tuh ikannya oke. Tuh kebetulan kemarin ini udah saya kuras, udah saya buang sebagian airnya, terus bagian dasarnya udah saya sifon juga. Nah, tanpa aerasi aman teman-teman tuh. Nah, tuh. Gimana? Sedikit info dari saya. Buat teman-teman kalau mau ada masukan, tulis aja di kolom komentar ya. Kurang lebihnya dari saya gimana boleh ditambahin ya. Kalau saya simpel-simpel aja, soalnya saya perawatannya ya sebisanya saya, semaksimalnya saya, nggak ribet-ribet banget lah. Yang penting ikan nyaman, ikan makan terpenuhi, terus asupan gizinya, nutrisinya, dan yang penting lagi kualitas airnya kita jaga, karena air ini faktor penting seperti di video saya sebelumnya ya. Jadi kalau ikan nggak mau makan, nafsu makannya hilang, ya udah, itu bermasalah di airnya, dan air berhubungan langsung dengan filter. Jadi kita harus bisa jaga kualitas air ya. Nah itu nanti kalau teman-teman udah ngalamin, terus udah udah praktek langsung, bakal bisa tahu ya. Ini sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon diberi masukan ya. Sama-sama belajar, sama-sama mempelajari ini ya, groomingan ikan koki.
Dari saya rasa cukup sekian. Semoga memberikan sedikit manfaat buat teman-teman ya. Makasih.